Setelah beberapa minggu sidang ditunda dan juga banyak bukti-bukti yang terungkap, namun sidang kembali dilakukan hari ini. Ada saksi baru dan juga bukti baru yang dibongkar, seperti tingkah janggal Ferdy Sambo saat polisi melakukan olah TKP dan CCTV rusak. Berikut penjelasannya. Namun seperti biasanya, sebelum saya lanjut, bolehlah kalian menekan tombol like dan subscribe-nya juga. Kalau sudah admin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ex-Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yakni AKBP Ridwan Soplanit mengungkap ada kejanggalan tingkah laku oleh Ferdy Sambo di saat timnya sedang melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Brigadir Joshua di kawasan Komplek Duren 3 Jakarta Selatan. Saat itu, Ketua Majelis Hakim bertanya kepadanya, waktu kejadian itu mengapa para penyidik tak langsung mengamankan bukti CCTV di lokasi saat kejadian? Ridwan pun menjelaskan, saat melakukan olah tempat kejadian perkara, memang para penyidik sudah berfokus pada barang bukti termasuk berupa CCTV, handphone, dan senjata api yang ada di sekitar kejadian saat itu. Tapi pada saat kami pengecekan CCTV, Pak FS alias Ferdy Sambo waktu itu mondar-mandir. Terus dia menyampaikan CCTV ini sudah rusak saat itu, ujar Ridwan. Saat itu, Ferdy Sambo pun menyampaikan hal tersebut kepada Ridwan secara langsung yang dirinya juga ikut berada di lokasi saat olah tempat kejadian perkara dilakukan. Setelah mendapat keterangan dari Pak Ferdy Sambo, Ridwan pun kemudian tetap melakukan pemeriksaan CCTV tersebut. Namun, pengambilan barang bukti saat itu dilakukan adalah secara bertahap. Ridwan juga menyebut bahwa dirinya tak secara langsung memastikan untuk pengambilan CCTV karena dirinya harus meninggalkan tempat kejadian perkara untuk mengambil keterangan saksi yang sudah dibawa ke Divisi Propam Polri. Kami saat itu tetap dalam tahapan pemeriksaan. Kita bertahapan mulai dari CCTV dan sebagainya. Kemudian pada saat barang bukti CCTV diambil, saya sudah meninggalkan TKP untuk pengambilan saksi saat itu di Propam, ujar dia. Diketahui juga, dalam persidangan Richard Eliezer atau Baradae dan keduanya terdakwa lainnya juga didakwa melakukan pembunuhan berencana yang sudah menghabisi nyawa Brigadir Joshua atau Brigadir J. Dalam peristiwa pembunuhan Joshua ini juga disebut terjadi akibat cerita oleh sepihak istri Ferdy Sambo yakni Putri Chandrawati, yang dirinya juga mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir Joshua di Magelang. Dan kemudian Ferdy Sambo pun marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua yang juga melibatkan Richard Eliezer, Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya, Brigadir Joshua pun tewas di rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Atas peristiwa tersebut, Richard Eliezer, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, JO pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Kelimanya pun terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lama 20 tahun. Namun kasus Ferdy Sambo ini, jaksa juga mendakwa ex-Kadif Propam itu juga terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir Joshua. Ia pun dijerat dengan pasal 49 junto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 KUHP. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita selanjutnya dari channel Ali TV News.